Di tahun 2021 kemarin, Apple mengeluarkan dua laptop baru yang canggih banget, MacBook Pro M1 Pro dan MacBook Pro M1 Max, atau yang harusnya kayak namanya MacBook. Selain bisa dipakai buat jadi tongue twister, jelas bisa dipakai buat jadi laptop. Bikin kita dalam hati jadi bertanya-tanya, di tahun 2022 ini, kita harus nabung buat beli yang mana? Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau ngomongin laptop M1 MacBook Air di tahun 2022. Aku akan cerita pengalaman aku selama memakai barang ini. User experience, karena udah ada ribuan video lain yang bahas spek laptop ini secara mendetail. Buat dapat gambaran, kita perlu mundur dikit. Jadi aku pakai iMac 27 inch, lupa tahun berapa persisnya, tapi yang pasti yang belum SSD pokoknya. Terus upgrade ke MacBook Pro 16 inch tahun 2019 karena perlu keportablean sebuah laptop. Tapi akhirnya si iMac ini jadi berasa agak obsolete karena MacBook Pro 16 inch ini lebih powerful dibanding si iMac, jadi udah lebih portable, lebih powerful pula. Dengan sedih, si iMac ini pun akhirnya dijual dan MacBook 16 inch ini jadi satu-satunya senjata. Bukan buat mukul orang, tapi buat ngedit video. Serius. iMac selesai, lanjut ke MacBook. Pertama-tama, si MacBook 16 inch ini berisik, pakai banget, pakai caps lock, font gede, warna-warni. Suara kipasnya no play, nggak main-main, kayak mau terbang. Masalahnya berisik itu tuh nggak cuma pas lagi ngedit, kayaknya baru nyalain aja udah berisik ini laptop. Walaupun berarti dia menjalankan tugasnya dengan baik ya, si laptop nggak pernah overheat, over berisik aja. Pas dipakai, si laptop ini ada di posisi yang aneh buat jadi all-in-one device. Dimana 16 inch ini tuh rasanya kalau di rumah jadi agak kurang gede, tapi kalau buat dibawa-bawa kurang portable, alias kegedean. Dengan berat hati akhirnya mendapatkan hasil yang sama dengan si iMac dan digantikan oleh si M1 MacBook Air ini. Sekali lagi ini bukan review tapi user experience dari memakai iMac 27 inch dan MacBook 16 inch. M1 MacBook Air ini kalau bisa dijelaskan pakai satu kata tuh cukup. Satu kata yang sangat mewakilkan apa yang bakal dirasain sama para penggunanya. At least buat aku. Ini M1 MacBook Air yang paling murah ya. Pokoknya nggak ada yang di-upgrade, RAM 8GB, SSD 256GB, semua speknya yang paling rendah. Beberapa poin plus yang aku rasain, size-nya 13 inch, kecil, bisa masuk di sling bag, nggak ada fan, sama sekali nggak berisik, tapi nggak pernah panas. Magic, no touch bar, akhirnya. Baterai irit banget, nggak perlu bawa charger lagi kalau mau keluar. Walaupun mau ngedit, definisi portable yang beneran portable. Kecuali kalau emang lagi mau keluar untuk waktu yang lama, 3 hari misalnya ya. Please, be smart and please bawa charger. Untuk penggunaannya, kalau lagi di rumah, biasanya si MacBook ini yang bakal aku samain ke monitor 27 inch dengan resolusi 2K. Buat jadi main display dan ngedit di situ. Video editing bisa aku lakuin dengan project ada di external SSD. Samsung T7 karena space laptopnya cuma 256GB, jadi nggak cukup. User experience selama editing itu sendiri, untuk video YouTube style kayak gini, mulus. Taruh di timeline, langsung edit, semua mulus. Kalau ngedit 4K, ketumpuk-tumpuk, dan ada yang multicam di atas sini. Asal pilih better performance, mulus. Sekali lagi, ini pakai MacBook Air M1 yang paling murah ya. Magic. Tapi emang pas sudah di color grade, ada artwork, super, ada ini itulah. Perlu bikin proxy di ProRes dengan size 50%. Dan pas kayak proxy, ngedit juga langsung jadi auto mulus. Yang berarti sebenarnya laptop ini masih bisa ngerjain file yang lebih berat lagi dengan catatan editnya pakai proxy yang size-nya lebih kecil lagi. Makanya kata cukup rasanya sangat tepat buat mewakili si laptop ini. Harga cukup terjangkau. Portabilitas cukup kecil buat dibawa-bawa. Baterai cukup buat sehari sampai 2 hari tanpa ngecas tergantung dari pemakaian. Ngedit video 4K cukup kuat, apapun pertanyaannya, jawabannya cukup. Masuk kekurangannya yang surprisingly nggak banyak buat barang yang tidak level. Yang pertama, ports. Portsnya tuh ada 2 Thunderbolt. Dan yang masalah banget tuh sebenarnya bukan 2 portsnya, tapi posisinya tuh dua-duanya ada di kiri. Jadi waktu kita lagi nyeting laptopnya agak terbatas, karena berarti kabel ini cuma bisa disambung dari arah kiri. Andaikan ada 2, tapi satu di kiri dan satu di kanan, ini bakal jadi jauh lebih membantu lah. Tapi ini masih oke lah. Nah, yang kedua, ini bukan kekurangan karena laptopnya itu sendiri, tapi lebih ke penyesalan. Karena ini pakai 2 layar, biasa aku pakai satu buat ngedit, yang satu buat buka notes, browser, atau apapun lah. Nah, RAM 8GB ini agak pas-pasan banget, terutama kalau lagi buka app yang nggak optimize di M1. Ini jadi kekurangan karena dulu di MacBook 16 inch aku bisa jalanin Catalyst Browse dan Final Cut secara bersamaan, tapi pas editan belum belibet ya. Jadi kalau emang memungkinkan, yang RAM 16GB tuh rasanya pilihan yang lebih baik untuk video editing kalau emang ada budget. Kalau nggak pun juga, ya ini cukup kuat kok. Overall, user experience yang baik sih, semua lancar-lancar dan kuat-kuat aja, nggak ada Bluetooth problem. Kalau ada scale, pengen banding laptop 10 tuh pemakaiannya lancar jaya, ini kayaknya ada sekitar 8 lah, highly recommended. Kalau udah perlu laptop banget sekarang, dan lagi nggak ada budget, ini bisa jadi opsi yang mantep banget kok. Tapi, kalau takut ganti ke MacBook Air M1 ini, karena takut udah ada update-an yang mau keluar, terus takut laptop ini jadi nggak relevan lagi, ya udah tunggu aja. Kalau masih bisa mikir gitu, kayaknya berarti belum kepepet banget biasanya itu butuhnya kan. Buat aku, sementara ini kedepannya bakal jadi laptop editing machine all-in-one aku, jadi mesin editing utama. Buat di rumah, buat dibawa-bawa, buat editing sambil rebahan, sampai ganti, ya at least sampai butuh ganti atau apapun lah. Thank you udah menonton, see you on the next video.